Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya masih bisa bertemu dengan teman-teman beserta Bapak Ibu dosen. Oleh karena itu, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehingga kita dapat berkumpul pada program pada hari ini. Yang saya hormati Ibu Rina Diah Ramawati serta teman-teman yang berbahagia. Penelitian kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 1. Abri Trianto, saya sendiri, NIM 20144600006. 2. Ninta Aldita Dewi, NIM 20144600027. Reska Kania Hidayah 20144600029 dan Triopika Biliana Sari, NIM 20144600281. Di sini kelompok kita akan membahas tentang makalah yang berjudul Metode Pembelajaran Jarak Jauh, Metode dan Pelaksanaan. Apa pembelajaran jarak jauh itu? Pembelajaran jarak jauh yaitu pendidikan yang diajarkan dari jarak jauh tanpa ruang kelas secara fisik. Historinya, istilah dari pembelajaran jarak jauh terkait dengan program perguruan tinggi yang memungkinkan mahasiswanya belajar dari jarak jauh. Sekarang pembelajaran jarak jauh tidak hanya berlaku bagi mahasiswa di perguruan tinggi, namun juga siswa sekolah menengah ke atas, menengah pertama, bahkan siswa sekolah dasar. Metode pembelajaran jarak jauh. Metode pembelajaran jarak jauh adalah strategi dan penerapan belajar mengajar berbasis digital dengan bantuan teknologi. Pembelajaran jarak jauh PJJ ini dilakukan karena suatu atau beberapa hal. Misalnya untuk menghindari penularan COVID-19, maka sepatutnya sejak dini dilakukan pencegahan. Salah satu bentuk nyata pencegahan yaitu dengan meniadakan belajar tatap muka di sekolah dan diganti dengan pembelajaran jarak jauh ini. Melalui metode pembelajaran jarak jauh ini secara tidak langsung akan mendorong siswa untuk mengeksplor sumber belajar dari internet sebagai implementasi dari pembelajaran mandiri teratur atau self-regulated learning. Metode pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, pembelajaran daring berbasis kompetensi. Yang kedua, pembelajaran daring hybrid. Yang ketiga, pembelajaran daring konseptur. Dan yang keempat, pembelajaran daring dengan video. Yang pertama, pembelajaran daring berbasis kompetensi. Nah, salah satu tujuan pembelajaran jarak jauh ini, kompetensi peserta didik yang dikenal yaitu 4C. Yang pertama, creative thinking atau berpikir kritis yang mengarahkan peserta untuk mampu menyelesaikan masalahnya. Yang kedua, creativity thinking atau berpikir kreatif, di mana peran guru ini fokus mendampingi peserta yang memiliki kreativitas tinggi dan mampu berpikir dan melihat suatu masalah dari berbagai sisi dan perspektif. Yang ketiga, collaboration atau bekerja sama. Dan yang keempat, communication yang membebaskan peserta didik untuk menyampaikan ide dan pikirannya secara tepat, jelas, dan efektif. Pembelajaran daring hibrid, yang dimana pandemi COVID-19 memang membawa perubahan besar, baik itu yang sifatnya baik maupun kurang baik. Dalam dunia pendidikan, adanya pandemi memaksa sektor tersebut untuk mau dan mampu memanfaatkan teknologi sebagai tools utama. Bahkan akhirnya muncul gagasan untuk mengaplikasikan konsep pendidikan dengan hybrid model, yang dimana hybrid model adalah metode pembelajaran yang menggabungkan belajar online dengan tatap muka. Baik, selanjutnya yaitu pembelajaran daring konseptur, di mana konsep ini mirip dengan konsep study tour yang biasanya dilakukan setiap semester, hanya saja dilakukan secara virtual. Hal ini pun sudah difasilitasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud bekerja sama dengan Google guna memasukkan beberapa museum dan situs di Indonesia ke dalam platform Google Art dan e-Kultur. Ini adalah layanan Google yang memungkinkan penggunanya bisa melihat sekeliling lokasi tujuan dan merasa seakan sedang berada di lokasi tersebut. Fitur ini membuat pelajaran situs sejarah maupun geografi menjadi lebih menarik dibandingkan hanya melihat foto-foto. Yang keempat,
Pembelajaran daring dengan video. Metode pembelajaran daring dengan video sudah umum digunakan, di mana pengajar merekam dirinya menyampaikan materi, maupun meminta siswa untuk menyaksikan video dari satu platform tertentu. Setelah siswa selesai menonton, pengajar bisa memberi soal atau membuat grup diskusi untuk memecahkan suatu masalah. Diyakini, metode pembelajaran daring ini efektif untuk menciptakan ruang interaktif baru bagi pendidik dan siswa. Kemudian, teknis pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Berikut merupakan panduan pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, memanusiakan hubungan. Yang kedua, memahami konsep. Yang ketiga, membangun keberlanjutan. Yang keempat, memilih tantangan. Yang kelima, memberdayakan konteks. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.